Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Rehamullah Markaya dari PJKR 5D. Di sini saya akan mempresentasikan pembelajaran adaptif tunalaras. Oke, di sini saya akan ditemani oleh teman-teman saya yaitu Muhammad Riko Syadifa dengan NPM 181063107081 dan Rifki Farhan 18106310707125. Langsung saja kita ke materinya. Pengertian anak tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Menurut tes Sudjihati Somantri pada tahun 2007, anak tunalaras sering juga disebut anak tunasosial karena tingkah laku anak ini menunjukkan penentangan terhadap norma-norma sosial masyarakat yang berwujud seperti mencuri, mengganggu, dan menyakiti orang lain. Menurut Tamsik, Udin dan Tejaningsih pada tahun 98, anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan sosial atau emosinya sehingga dimanifestasikan lewat tingkah laku norma hukum sosial agama yang berlaku di lingkungan dengan frekuensi yang cukup tinggi. Akibat perbuatannya dapat merugikan diri sendiri dan lingkungan sekitarnya sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan khusus untuk mengembangkan potensinya seoptimal mungkin dan dapat hidup di tengah-tengah masyarakat dengan baik. Selanjutnya ciri-ciri anak tunalaras. Ciri-ciri anak tunalaras yang pertama itu mengalami gangguan perilaku. Nah, di dalam mengalami gangguan perilaku ini ada seperti contohnya berkelahi dan memukul. Yang kedua itu ada pemarah, pembangkang, suka merusak. Selanjutnya ada tidak sopan. Oke, yang kedua di sini ada mengalami kecemasan dan menyendiri. Di sini artinya contohnya seperti cemas, tegang, tidak punya teman, tertekan, sensitif. Yang ketiga ada anak yang kurang dewasa. Contohnya itu seperti pelamun, kaku, pasif, dan mudah dipengaruhi. Yang keempat anak yang agresif bersosialisasi. Contohnya seperti mempunyai komplotan jahat atau geng seperti itu. Membuat onar bersama komplotannya, suka di luar rumah sampai larut, bolos sekolah hingga pergi dari rumah. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Riko. Menjelaskan klasifikasi berat ringannya kenakalan anak tunalaras. Itu ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan pedoman untuk menetapkan berat ringan. Kriteria itu adalah yang pertama, besar kecilnya gangguan emosi. Artinya, semakin tinggi memiliki perasaan negatif terhadap orang lain, makin dalam rasa negatif tersebut, semakin berat tingkat kenakalan anak tersebut. Yang kedua, frekuensi tindakan. Artinya, frekuensi tindakan semakin sering dan tidak menunjukkan penyesalan terhadap perbuatan yang kurang baik, semakin berat kenakalannya. Yang ketiga, berat ringannya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan dapat diketahui dari sanksi hukum. Yang keempat, tempat atau situasi kenakalan yang dilakukan. Artinya, anak berani berbuat kenakalan di masyarakat sudah menunjukkan berat dibandingkan apabila di rumah. Yang kelima, mudah sukar dipengaruhi. Untuk berbuat baik, para pendidik atau orang tua dapat mengetahui sejauh mana dengan segala cara memperbaiki anak tersebut. Anak bandel dan keras kepala, sukar mengikuti petunjuk, termasuk kelompok berat. Yang keenam, tunggal atau ganda keturunan yang dialami. Apabila seorang anak tunalaras juga mempunyai keturunan lain, maka dia termasuk golongan berat dalam pembinaannya. Maka kriteria ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan penetapan berat ringannya kenakalan untuk dipisah dalam pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab tunalarasan. Yang pertama yaitu ada kondisi atau keadaan fisik.
Disfungsi kelenjar endokrin merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan. Kelenjar endokrin ini mengeluarkan hormon yang mempengaruhi tenaga seseorang. Bila secara terus-menerus mengeluarkan fungsinya yang mengalami gangguan, maka dapat berakibat gangguan fisik dan mental seseorang hingga akan berpengaruh terhadap perkembangan otaknya. Yang kedua, masalah perkembangan. Di dalam masalah perkembangan ini biasanya menjalani setiap fase perkembangan individu. Sulit untuk terhindar dari berbagai konflik. Konflik emosi ini terutama terjadi apabila pada masa kanak-kanak dan masa pubertas. Jiwa anak yang masih labil terjadi pada masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak ini banyak mengandung resiko berbahaya. Jika kurang mendapat bimbingan dan pengarahan dari orang dewasa, maka akan mudah terjerumus pada tingkah laku yang menyimpang. Yang ketiga ada lingkungan kerja. Keluargalah peletak dasar perasaan aman atau emotional security. Pada anak dalam keluarga pula memperoleh pengalaman pertama mengenai perasaan dan sikap sosial. Beberapa aspek yang terdapat pada lingkungan kerja tersebut termasuk dalam tingkat kasih sayang dan perhatian, keharmonisasian keluarga, dan kondisi ekonomi. Yang terakhir, yang keempat ada lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat pendidikan yang kedua bagi anak setelah keluarga. Tanggung jawab sekolah tidak hanya sekedar membekali anak didik dengan sejumlah ilmu pengetahuan. Akan tetapi sekolah juga bertanggung jawab membina kepribadian anak didik sehingga menjadi seorang yang dewasa yang bertanggung jawab baik terhadap dirinya maupun karakteristik psikologis anak tunalaras. Karakter anak tunalaras menurut Rusli Ibrahim 2005 sebagai berikut. Inteligensia dan presentasi akademis anak tunalaras rata-rata memiliki kecerdasan IQ yang setelah diuji menghasilkan sebaran normal 90 dan sedikit yang memiliki nilai di atas sebaran nilai anak-anak normal dan kemungkinan besar memiliki nilai IQ keterbelakangan mental serta ada juga yang memiliki kecerdasan sangat tinggi dalam nilai tes kecerdasan. Anak tunalaras biasanya tidak mencapai taraf yang diharapkan pada usia mental dan jarang ditemukan yang berpresentasi akademisnya meningkat dan rendahnya presentasi mereka pada pelajaran membaca dan matematika sangat menonjol. Yang kedua, persepsi dan keterampilan motorik anak tunalaras sulit melakukan aktivitas yang kompleks, merasa enggan dalam aktivitas, malas dan merasa tidak mampu dalam melakukan aktivitas jasmani. Oke, selanjutnya ada kesimpulannya dapat kita ambil yaitu kelainan tingkah laku yang dialami anak tunalaras mempunyai dampak negatif baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungan sosialnya. Salah satu dampak serius yang mereka alami adalah tekanan batin berkepanjangan sehingga menimbulkan perasaan rusak diri mereka sendiri. Menghadapi keadaan di atas, kita hendaknya dapat mempengaruhi lingkungan mereka, mengajar dan menguatkan keterampilan sosial antar pribadi yang lebih efektif serta menghindarkan mereka dari ketergantungan dan penguatan ketakberdayaan. Bahwa perilaku menyimpang pada anak tunalaras merugikan lingkungan kiranya sudah jelas dan seringkali orang tua maupun guru merasa kehabisan akal menghadapi anak dengan gangguan perilaku seperti ini. Sebenarnya anak delikuensi merupakan salah satu bagian anak tunalaras dengan gangguan karena sosial. Perbuatan menimbulkan kegoncangan, ketidakbahagiaan atau ketidaktentraman bagi masyarakat. Perbuatan tersebut pelanggaran hukum seperti perbuatan mencuri, menipu, menganiaya, membunuh, mengeroyok, menodong, menghisap ganja atau kecanduan narkotika dan sebagainya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.